Setelah sempat reda, hari ini kabut asap pekat kembali menyelimuti Pulau Kalimantan. Di kota Palangkaraya dan Pontianak, jarak pandang hanya 20-30 meter. Warga kesal karena kondisi ini sudah membahayakan aktivitas mereka. Kabut asap pekat di Palangkaraya mengganggu arus transportasi di Jalan Trans Kalimantan Poros Selatan. Para pengguna jalan yang cemas dengan kondisi jalan yang tertutup asap tebal karena jarak pandang hanya sekitar 20 hingga 30 meter. Kondisi ini berlangsung sepanjang hari dan paling parah pada pagi dan sore hari. Sementara itu aktivitas belajar mengajar dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas masih diliburkan. Sementara itu di Pontianak, Kalimantan Barat, jarak pandang hanya berkisar 30 meter dan hari ini asap terlihat terus mengepul dari Desa Lingga, Kabupaten Kuburaya. Kebakaran di wilayah ini terjadi sejak 2 hari lalu. Meski upaya pemadaman sudah dilakukan, kebakaran sempat merambat ke perkebunan karet milik warga. Kepolisian hingga kini masih memburu pembakar lahan di wilayah Kalimantan Barat. Ini membuat jarak pandang di kota Pontianak hanya berkisar 30 meter. Kabut asap kiriman Indonesia masih mengepung negara tetangga Singapura dan Malaysia. Bahkan di Malaysia tingkat kualitas udara yang sudah tidak sehat membuat banyak sekolah di sana terpaksa diliburkan. Indeks standar polusi Singapura mencatat berada di kisaran 127 dan 151 dengan status tidak sehat. Perwakilan Singapura melalui duta besarnya untuk Indonesia berharap ada solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah asap yang diakibatkan kebakaran hutan di Indonesia. Sementara itu di Malaysia, kabut asap juga menyelimuti hampir sebagian besar wilayah tersebut. Status udara tidak sehat berdasarkan indeks standar polusi membuat banyak sekolah di Malaysia terpaksa diliburkan hari ini hingga batas waktu yang belum ditentukan. Upaya untuk memadamkan api dengan teknik bom air dan hujan berbahan kimiawi terhambat disebabkan jarak pandang yang minim akibat tebalnya kabut asap. Desakan untuk menghentikan kabut asap sebenarnya sudah meningkat sejak tahun 2013, namun upaya 10 negara anggota ASEAN tampaknya hanya menghasilkan sedikit solusi. Unjuk rasa menuntut pemerintah bertindak cepat dalam menangani kabut asap terjadi di sejumlah daerah. Di Palembang, Sumatera Selatan, massa melakukan aksi teatrikal yang menyindir pemerintah. Sementara di Ogan, Komering Ilir, massa beraksi dengan membagikan masker. Koalisi Rakyat Sumatera Selatan melakukan aksi teatrikal di Bundaran Air Mancur, Palembang. Mereka memprotes pemerintah yang tidak cepat menanggulangi dan mencegah kebakaran lahan. Mereka menuntut pemerintah segera melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang membakar lahan. Pemerintah juga diminta mengkaji ulang perizinan serta menyediakan informasi setiap saat dan yang sebenar-benarnya tentang indeks standar pencemaran udara atau ISPU. Sementara itu ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Garda Sriwijaya membagikan 1.000 masker kepada pengguna jalan. Mahasiswa menuntut agar polisi segera mengusut tuntas pelaku pembakaran lahan yang menyebabkan munculnya bencana kabut asap. Mahasiswa juga menuntut pencabutan izin perkebunan bagi perusahaan yang terbukti membakar lahan. Dan untuk mengetahui kondisi kabut asap di Siak Riau dan juga di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, kita bergabung bersama dengan reporter Metro TV, ada Risti Ayu dan juga Yarnes Foni. Kita akan ke Risti terlebih dahulu yang saat ini berada di Siak Riau. Risti, bisa Anda gambarkan seperti apa kondisi kabut asap yang terjadi di Siak dan juga bagaimana kesehatan masyarakat di sana? Ya, untuk kondisi kabut asap pada sore hari ini dapat saya gambarkan jauh menurun dibandingkan hari-hari kemarin, terutama untuk hari Minggu dan hari Senin. Untuk hari Senin terutama, kabut asap di Kabupaten Siak dan juga sekitarnya ini sangat tebal dengan tingkat kepekatan bisa dikatakan sangat tinggi dengan jarak pandang di bawah 20 meter. Bahkan untuk saat ini saya berada dengan
lokasi bangunan yang berada di seberang saya. Ini sekitar 15 meter jaraknya. Namun informasi yang kami terima dari warga, mereka tidak bisa melihat satu sama lain dari seberang ke seberang karena kabut asap yang sangat pekat. Dan hal ini tidak hanya mengganggu aktivitas warga setempat yang ada di Kabupaten Siak, namun juga jelas mengganggu aktivitas pengendara lalu lintas yang menuju ke Kota Pekanbaru ataupun juga meninggalkan Provinsi Riau melalui jalur lintas Sumatera ini. Dan bisa saya sampaikan, memang kondisi yang jauh menurun dibandingkan hari kemarin ini tidak lepas dipengaruhi oleh kondisi alam, yakni hujan yang turun dengan intensitas cukup deras pada malam hari atau semalam. Terutama turun hujan di Kota Pekanbaru dan juga Dumai dan wilayah-wilayah lain yang menjadi penyumbang kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau ataupun juga provinsi-provinsi lain seperti Sumatera Selatan dan juga Jambi. Memang informasi yang kami terima pada hari ini dari BMKG melalui pantauan satelit Aquatera, untuk titik kebakaran di hutan dan lahan di Riau hanya satu titik, sementara terbanyak ada di Jambi dan Sumatera Selatan. Artinya bisa saja kabut asap ini kembali datang ke wilayah-wilayah yang ada di Riau, terutama di Kabupaten Siak ini, karena kiriman dari wilayah-wilayah yang menyumbang kebakaran hutan dan lahan. Dan untuk mengetahui seberapa besar gangguan dari kabut asap terhadap aktivitas warga, terutama untuk mereka yang lanjut usia dan juga anak-anak, bersama saya sekarang sudah ada dengan Ibu siapa namanya? Ibu Irnawati. Ibu, ini sejak sepekan kemarin begitu bisa disampaikan kondisi kabut asap cukup tebal. Nah, Ibu bagaimana mensiasati hidup dan bertahan di dalam rumah, karena bisa dikatakan dilema ya Bu ya, kalau mau tutup pintu panas begitu, tidak ada sirkulasi udara, tapi kalau mau dibuka kabut asap masuk bisa sampai ke dalam rumah. Bagaimana mensiasatinya? Mensiasati ditahankan aja. Bagaimana? Gimana bisa tidak ada, ya ditahankan aja gitu asapnya. Oke, tidak mencoba untuk mungkin membuat horden ataupun juga lampu. Itu horden itu masuk juga nya. Masuk juga. Ya. Nah, sementara Ibu ini ada balita. Ya. Bagaimana gimana terganggu rasanya, nafsu minumnya kurang. Nafsu minum? Iya. Oke, sempat dibawa ke dokter? Mata pedih. Oke. Gara-gara asap ini ya. Oke. Ada mencoba untuk berobat begitu Bu, supaya balita ini tidak terganggu pernafasannya? Supaya mencoba ke klinik begitu supaya adik kecil ini tidak terganggu? Belum. Tapi pengaruh apa yang paling dirasa Bu untuk kesehatan? Terasa saya ini kan mata pedih, selera makan kurang, tidur nyenyak, tidak bisa enak tidurnya. Sesak, penapasan sesak ya. Oke, baik Ibu, baik kalau gitu semoga kondisi kabut asap ini cepat berlalu begitu untuk di Kabupaten Siak dan juga secara umum. Kami minta perhatian pemerintah lah mengatasi asap ini. Kasihan anak-anak di sekolah, 2 minggu di sekolah. 2 minggu nggak sekolah ya Bu ya? 2 minggu nggak sekolah. Oke. Nah, untuk warung Ibu sendiri ini bagaimana kondisinya? Ya, pendapatan Bu. Sampai berapa? 30% ada 30% ya. Baik, terima kasih Ibu Irnawati. Baik Zakia, untuk sementara demikian bisa tergambar bagaimana gangguan dari kabut asap untuk warga yang ada di Kabupaten Siak ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Rizky Ayu atas informasinya, dan kita akan bergeser ke Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan. Ada Yarnes di sana. Yarnes, kalau di Siak sudah cukup menurun tetapi memang masih cukup pekat, bagaimana dengan kondisi ketebalan kabut asap hari ini di sana? Zakia, tepatnya pada pukul 7 pagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat tempat saya berada, yakni di Ogan Komering Ilir, bisa Anda saksikan sendiri hingga kini pihak dari BPBD, kemudian pihak dari pemadam kebakaran dan juga TNI masih terus coba untuk memadamkan api. Memang titik-titik api di tempat ini cukup banyak, dan kami perhatikan jika bisa dilihat sendiri di tempat saya berpijak ini, di lahan gambut ini kedalamannya setengah meter sampai dengan 1 meter. Dalam sini masih ada api, Zakia, dan kami perhatikan memang bukan dibakar oleh oknum yang coba sengaja untuk membuka lahan, namun memang karena lahan gambut ini di dalamnya masih terlihat ada titik-titik api. Dan selain itu juga total di Ogan Komering Ilir saat ini ada sekitar 44 titik api, sedangkan di Sumatera Selatan terdeteksi sejak pagi hari ada sekitar 51 titik api. Dan kami perhatikan juga di belakang saya ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 titik-titik api yang terus bertimbulan tepatnya pada pukul 12 siang, karena sinar matahari membuat titik-titik api yang berada di dalam lahan gambut keluar dan juga membesar.
Sebenarnya Zakia, di tempat saya berada ini bisa dikatakan bahwa Ogan Komering Ilir ini pada pukul 7 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat, arah angin membawa kabut asap di daerah tempat saya ini ke dua arah, yakni ke arah utara menuju ke Palembang, Malaysia dan juga Singapura. Sedangkan ke arah barat yakni menuju ke Ogan Komering Ilir. Dan jika saat sore hari ini terbakar, maka api dari daerah Ogan Komering Ilir ini akan sampai di daerah Palembang, tepatnya sekitar dini hari atau pada pukul 1. Dan jika diperhatikan melalui sumbu koordinat udara atau kesehatan udara di daerah kota Palembang pada pukul 1 itu biasanya masuk dalam standar sangat berbahaya. Dan saat ini saya juga akan mewawancarai salah satu pemadam kebakaran. Pak, sudah 10 jam Pak, tapi kenapa kebakaran ini titik-titiknya sulit sekali dipadamkan? Ya, karena di lapangan Pak, kalau sore segini kan kondisi angin ya Pak. Jadi pori-porinya terbuka, angin bertiup, jadi api itu kembali hidup Pak. Jadi kalau mau betul-betul padam tuh, areal itu harus betul-betul jadi bubur Pak, jadi lumpur itu. Gitu. Pak, saudara kami perhatikan di belakang sini ada sekitar 7 titik api yang berada di tempat kita berpijak Pak. Ya, jadi penanggulangannya sendiri seperti apa Pak? Ya, sekarang kita lakukan mop up Pak. Ini kita mau nuntaskan, jadi jangan sampai ada sisa-sisa bara itu lagi. Dari 120 hektar yang terbakar itu kita sudah tuntaskan. Ini yang sisa-sisa sekarang ini yang sedang kita kerjakan sekarang ini Pak. Ya, baik, terima kasih Yarnes Foni dan sebelumnya dari Rizky Ayu. Terima kasih teman-teman atas informasi kalian. Dan pemirsa, banyak protes dan kecaman yang telah dilakukan oleh masyarakat terkait dengan kasus kabut asap di Sumatera Selatan. Namun hingga kini penegakan hukum terhadap para pembakar lahan sangat minim. Di Sumatera Selatan, polisi mulai mengusut 14 kasus pembakaran lahan yang dilakukan oleh perorangan. Setelah itu, 19 perusahaan perkebunan juga diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Untuk membantu proses penyidikan, Bareskrim Mabes Polri telah mengirim 50 orang penyidik ke Polda Sumatera Selatan. Saat ini 6 kasus sudah dalam tahap penyidikan. Seluruh kasus akan terus didalami. Polisi berjanji akan menerapkan ancaman hukuman terberat bagi pelaku pembakaran dengan motif mencari keuntungan ekonomi. Jadi total semua 33 kasus, 19 itu adalah korporasi. Nah, itu pencabutan izin nanti kita bicara, itu bukan kewenangan polisi. Kami melakukan penyidikan dan kita melakukan proses